Jangan kamu buang sepenuhnya. Ada kebenaran betul, ada tauhid di situ. Itu saya pelajari 5 tahun itu Ustaz Eka. 5 tahun saya pelajari kitab-kitab itu, baik Weda, Tripitaka, Weda, Bible, Al-Quran. Itu semua satu. Nggak ada bedanya gitu. Betul Ustaz, mohon izin bahkan anak sepanjang anak S1 di Mesir, S2 anak ke Maroko juga, itu 16 tahun anak di tanah pun meneliti hal tersebut itu, ya Allah, benar-benar ternyata emang nggak benar kata Rasulullah, nggak boleh dibuang semua itu. Banyak nggak boleh. Banyak mana yang tersembunyi. Bahkan saya mempelajari 13 kitab suci lah, baik daripada agama Samawi sama agama di luar Samawi, terus beberapa sekte yang saya pandang itu maksudnya terkait dengan ini nggak ekstrim gitu. Dan itu tak cari semua kitabnya, dapatlah 13 kitab ini tadi. Satu-satunya kitab yang mengatakan bahwa Tuhannya itu tidak menyuruh makhluknya tunduk secara otoriter cuma Al-Quran. Dan satu-satunya kitab suci, ini suaraku ada ya. Satu-satunya kitab suci yang selalu membicarakan tentang akal, pikiran, renungan dan segala macam. Ini suaraku ada sih? Tes. Cuma Al-Quran ya kan? Ada. Cuma Al-Quran. Saya menemukan kurang lebih, mohon maaf nanti diralat ya untuk teman-teman, kurang lebih 46 redaksi atau 46 kata ya, betul. dari berbagai redaksi, yaitu tadi ya, yang menekankan ternyata pengikutnya itu untuk berpikir, untuk menggunakan akal budi, untuk sering-sering merenungkan, untuk sering-sering memikirkan dan seterusnya. Hal-hal yang terkait dengan pemikiran-pemikiran. Nah, karena pada dasarnya basic saya adalah filsafat, yaitu salah satu disiplin ilmu yang harus benar-benar menggunakan rasio, pemikiran, kebijaksanaan dan cinta. Itu masuk di saya tuh. Maka dari sini setelah saya baca Al-Quran ini, yang lain itu nggak pernah lagi saya pelajari. Bahkan masih ada 4 kitab suci ini tadi nggak mau lagi saya pelajari. Udah saya rasa udah nggak penting kalian ya, aku udah cukup saya menemukan ini dan ini yang saya cari gitu. Kurang lebih 46 lah, 46 tapi Allah ini sepakat tadi ini jadi orang pengen jadi kamu kalau pengen jadi hambaku kudu mikir, bahasanya begitu. Kamu pengen jadi pengikutnya Muhammad kudu pinter, kudu cerdas dan juga benar. Berislamlah dengan cerdas. Setuju, karena setuju. Jangan berislam dengan cerdas. Rasulullah berdakwah aja kan ini di zaman ketidaktahuan kan. Bukan. Yes. Rasulullah itu berdakwah bukan zaman jahiliyah itu bukan nggak tahu. Mereka saking pintarnya makanya dikatakan jahil. Oh iya benar. Mereka pintar gitu. Oke. Benar. Kembali lagi Bang. Mereka mengingkari kebenaran. Gitu. Jadi ini sedikit ayat perjalanan. Karena pada dasarnya hal-hal yang paling menyakitkan gitu untuk sampai Islam dulu pernah dikira aku Islam dihujat habis-habisan pas ketika jadi moderator di UNES ya di Semarang di moderator dari UNES depan gue aku yang dihujat habis-habisan katanya dibayarlah sama Islam dan segala macam. Aku bilang enggak, aku Zoroastrianisme sampai aku pulang ngambil kitab kami dulu ya, kitab saya yang dulu tuh Avesta itu saya berikan ini ajaran saya gini. Baru tuh mereka gue udah hampir dibunuh aku tuh semua orang. Tapi luar biasa ya, padahal ya gitulah. Nah dari situ aku compare nih setelah saya mendapatkan Al-Quran, coba memahami Al-Quran, saya mempercayai tentang agama nenek moyang saya, Kapitayan, dan saya juga mencoba mengcompare dengan agama saya yang sebelumnya, kitabnya terkait dengan kitab-kitabnya, dan ternyata make sense. Hanya 3 kitab ini yang notabene Tuhannya itu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa disamakan dengan hal apapun, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, terus juga dia tidak bertempat, dan dia ada sebelum kata itu ada. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Gitu. Masya Allah. Misalkan ditanya, sejak kapan Sang Hyang Toya itu ada? Ya sama. Jawabannya saya akan jawab sama. Toya ada sebelum kata itu. Sebelum kata ada itu ada. Sekarang siapa yang bisa mendefinisikan suatu hal yang kosong?
Coba. Ya, itu pun tertera juga di hadis Bukhari itu Allah ada sebelum sesuatu itu ada. Ya, jadi kita sesuatu itu diadakan, ada ya. kita diadakan dari tidak ada, oleh yang ada dari yang ada, daripada yang maha ada gitu. Iya. Iya. Coba. Itu kan Sekarang pertanyaan kepada Umar itu. Umar menjawab Allah itu ada sebelum adanya tempat atau sesuatu. Iya. Right. Ada. Jadi dan akhir-akhir ini saya sering dihadapkan dengan para adik-adik ateis gitu, yang menanyakan tentang Allah itu ada, sejak kapan Allah Tuhan itu ada segala macam. Ya, Allah itu sendiri ada sebelum kata ada itu ada. Gitu. Jadi yang kalau gitu ya nggak bisa dideskripsikan dong. Ya memang nggak bisa. Makanya Islam itu fleksibel. Betul sekali. Islam itu fleksibel. Umat sekarang ini yang bikin rumit. Yes, betul. Ustaz Aikal, aku pengen tanya sama Ustaz Aikal sama Kanda Zara. Baik. Tuh. Nanti. Zat, sifat dan af'al. Ini saya tanya walaupun saya tahu tapi saya pengen tahu dari jawaban Ustaz Aikal dan juga Kanda Zara. Zat, sifat, af'al, apakah itu adalah Allah itu sendiri atau bukan? Kalau apakah itu Allah sendiri? Didahului dengan apa namanya ma'rifat. Dengan konteks ma'rifat ini, af'alnya ini bentuk penegasan daripada kekuasaan, kemaha-kekuasaannya beliau. Seperti ya gimana ya cara deskripsinya secara mudah dimengerti. Jadi apa ya, bentuk mengesahkan dengan nama-namanya dalam bentuk af'al ini. Jadi penegasan yang sangat-sangat apa ya, penekanan yang sangat-sangat dahsyat itu bahwa karena ini konteksnya ma'rifat untuk mengenal dia. Nah, apakah zat itu adalah Allah atau tidak? Wow. Tidak. Masya Allah. Ini ilham yang Allah berikan. Jadi zat, sifat, af'al binasa. Tidak binasa, dia binasa karena dia juga bagian daripada tidak ketika tiga hal ini atau tiga variabel ini memang bagian daripada Allah itu sendiri. Tapi nanti malah batal Tuhan. Ya, bagian daripada Allah itu sendiri atau manifestasinya Allah. Tapi dan selain daripada itu untuk memperkuat ya. Jadi tiga variabel ini adalah tiga bahan dasar yang membentuk atau menciptakan kemahaan. Betul. Gitu. Betul. Daripada zat ini ada saya bikin ini ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi udah saya ini kan rekaman itu saya rangkum ya. Bismillah kalau Allah izinkan mudah-mudahan. Saya akan berikan kamera. Ini mohon maaf kalau tulisan saya agak jelek sih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Yang ilmunya. Ya. Jadi ini simpel ya. Zat itu manifestasi menjadi mahfudz ya. Atau kita katakanlah kita umpamakan pohon ya. Pohon. Implementasinya ya. Implementasi. Pohon sifatnya kayu ya. Sifatnya kayu, afalnya menjadi meja dan kursi. Nah, kalau kita kembalikan kepada Allah yang belum ada zatnya, belum juga ada sifatnya dan juga afalnya. Nah, Allah ini gak ada lagi apapun, zatnya pun gak ada. Zatnya pun gak ada. Ini gak ada habis nih. Berarti kan ciptaan habis. Berarti kan itu ya Ustaz ya. Allah berada di luar daripada tiga ini kan? Iya, betul kan dah. Masya Allah. Ya. Allah nggak di tempat lagi. Baik. Cuman kenapa orang nyentarakan Allah dengan zat? Allah berikan ilham nih sama saya. Nah. Ini bukan aku, dia bilang. Yes. Allah. Aku pernah. Sedangkan zat itu bagian dari dirinya gitu. Iya. Apa sih perangkat kalau kita bisa daripada diri. Makanya ketika ini aku compare dengan salah satu cabang pemikiran filsafat yaitu epistemologi itu atau keilmuan yang menyeluruh ini tadi, ternyata tiga variabel inilah yang membentuk kemahaan.
Dan dari sini pula tuh kemahaan itu muncul. Allah Maha Besar, Allah Maha kaya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan segala macam. Ini hanya bagian daripada manifestasi ketiga hal ini tuh. Jadi kemahaan itu. Nah, seandainya gimana kalau ketiga variabel ini dihilangkan? Ya kemahaannya gugur. Ya betul. Kemahaannya gugur dan Allah hanya akan muncul di dalam setiap hati orang beriman ataupun orang yang berpikir itu hanya sebuah nama saja. Betul. Maka kan penganaan di Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah itu, penganaan wajah itu kan itulah yang lebih memudahkan kita kepada zat ya, keagungan dia. Iya. Maka kalau dia mengatakan semua binasa, maka zat pun gak ada nih. Nah, balik lagi ke huwal akhiru. Iya, sirna itu sirna. Iya, sirna. Itu di al-hadits. Nah ini dua. Nah mungkin ini teman-teman ya yang sedang harus kita hadapi mungkin bareng-bareng lah. Saya sudah terlalu capek juga menghadapi orang-orang yang mengatakan Allah itu kan cuma nama, Allah itu kan cuma nama, Allah itu kan cuma nama, Allah itu kan cuma penyebutan manusia saja, Allah itu kan yang menamakan manusia dan seterusnya. Tidak. Kenapa mereka mengatakan demikian? Sederhana. Karena pada dasarnya mereka tidak paham tentang tiga variabel ini. Sepakat. Tidak mau pelajari tentang variabel yang ada. Tiga ini tadi. Sahih. Ada zatnya, ada sifatnya, ada faalnya. Sadaqta ya akhi nama. Ya seperti yang tadi lah bahasnya kita tadi. Jadi manusia tidak bisa lagi dikatakan manusia ketika apa? Ketika salah satu zat atau salah satu apa bahasanya jiwa atau energi atau apa bahasa itu hilang dari manusia. Kira-kira apa nafsnya? Kira-kira dia masih disebut manusia nggak? Nggak bisa sih menurut Ana, karena nggak lengkap. Mayat dong, namanya udah berganti mayat dong. Betul. Namanya udah berganti mayat. Betul. Karena perangkatnya sudah hilang gitu. Mayat itu sendiri apa? Yes, mayat sendiri itu apa? Secara esensial, mayat itu adalah hilangnya atau perginya hayat di dalam kandung badan. Ya. Jadi perginya jiwa, roh dan apa tadi apapun itu, energi apapun itu. Jiwa itu gini kan dah. Apaan kan dah? Roh akal nafsu itu disebut dengan jiwa kan dah. Udah nyatu dia. Jadi kemana? Siap. Jadi dia disebutnya jiwa kan. Jadi bukan jiwa saja berarti. Betul, jiwa aja. Udah berkumpul semua dia. Melebur setelah fuad gitu kan. Setelah fuad. Ya. Ya itu tadi. Jadi ada alasannya nggak kenapa orang yang mati disebut bukan orang lagi, bukan manusia mati misalnya, bukan orang mati misalnya, tapi mayat.